Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, kita bisa kembali bermuajahah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Failani untuk belajar kembali di majelis ilmu. Marilah kita mulai majelis ilmu pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan pada tempat dan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Ustaz? Putus-putus suara antum. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari Jumat, hari yang mulia, kita bisa bersama kembali ya untuk mengkaji ya thalabul ilmi, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kajian pekanan bersama Agrina Village ya. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan kita, qudwah hasanah, ya, qudwatan hasanatan dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kemudian juga muamalah kita terutama, ya, dan juga seharusnya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Maka insya Allah ketika kita meneladani Rasulullah, maka keberkahanlah yang akan Allah berikan kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini menjadi bagian daripada salah satu upaya kita untuk menambah atau mendapatkan keberkahan itu, ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita masuk di dalam bab yang keempat, yaitu tentang seputar jual beli, ya. Dalam kitab ini, ya, Syekh Yusuf As-Sabatin membahas jual beli itu dimulai atau memulai dengan pembahasan bahwa fakta, ya, fakta dalam kehidupan kita sekarang ini, muamalah kita atau jual beli kita itu mengikuti sistem ekonomi kapitalisme, ya. Jadi mayoritas muamalah madiyah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, baik berupa jual beli, utang piutang, investasi, ya, perseroan, proyek-proyek dan lain sebagainya, itu pasti diselesaikan dengan sistem kapitalisme, gitu ya. Maka seluruh kepentingan masyarakat harus diikat dengan sistem ini. Bahkan ada beberapa muamalah yang kita terpaksa untuk mengikuti itu padahal kita tidak mau. Misalkan seperti asuransi, ya kan? Kemudian perpajakan. Itu kan sistem kapitalisme yang memaksa kita mau tidak mau harus menerima itu. Ya, misalkan asuransi ketika kita naik kendaraan, itu kan pasti ada biaya asuransinya di situ. Kita belanja di minimarket atau supermarket, ada pajak di situ, ya. Nah, jadi bahkan sekarang ada pemaksaan untuk menggunakan asuransi seperti BPJS dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa kita atau muamalah kita selama ini sebagai seorang muslim itu terpaksa harus mengikuti muamalahnya sistem kapitalisme. Nah, dengan kondisi seperti ini ada dua sikap, ya. Sikap yang pertama adalah para ulama atau cendekiawan yang mencoba mengislamisasikan praktik muamalah jual beli pada zaman atau pada saat ini, ya. Maka dicarilah istilah-istilah, ya, istilah-istilah fikih untuk menamai akad-akad yang sebenarnya akad-akad itu sama saja, hanya beda penamaan saja, ya. Ada istilahnya itu perbankan syariah, ya, asuransi syariah, ya, pegadaian syariah,
gitu, dan sebagainya. Ya, itu dicari istilah-istilah atau dengan adanya akad murabah, ya kan? Atau ya akad semacam, bahkan dibuat istilah-istilah baru dengan bahasa Arab oleh Islami. Ya, misalkan al-ujur untuk menjamin, ya, untuk mengesahkan pinjaman ke bank. Dibuatlah istilah al-ujrah ad-domin, ya, ujrah bagi yang menjamin. Nah, jadi bunga itu disebut dengan ujrah bid-domin. Atau akad-akad yang harusnya dalam tradisi Islam itu akad tabarru. Akad tabarru itu akad bukan akad untuk mencari untung, akad untuk saling tolong menolong, ya, ta'awun. Akad tabarru itu kan akad itu dibuat dalam Islam itu untuk tidak dikomersilkan gitu. Tapi memang dibuat untuk menolong. Seperti pinjam itu kan menolong sebenarnya. Tapi di era kapitalisme ini, ya, istilah pinjam meminjam itu kan dibisniskan. Makanya ada kelebihan disebut dengan riba tadi. Ya. Kemudian gade, rohan. Rohan itu kan tradisi Islam itu upaya untuk menolong orang yang tidak punya uang atau punya harta, dia menggadaikan barangnya, uang, kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kan istilahnya ini akad tabarruk namanya, akad untuk menolong. Gitu. Nah, di dunia kapitalisme, akad menolong aja diduitin, gitu, diuangkan. Maka ada istilahnya itu uang sewa. Uang sewa menyimpan barang saya yang digadaikan. Nah, tapi anehnya uang sewa itu terdengar Silakan. suaranya? Masih. Oh ya, tadi keputus. Jadi gitu ya. Jadi ya aneh memang tabarruk itu yang harus saling tolong menolong dijadikan bisnis. Ya, tadi di penggadaian contohnya, kemudian juga pinjam meminjam gitu. Kemudian akad apa lagi? Akad kredit gitu ya. Jadi membeli sesuatu barang dengan cara diangsur, itu kan untuk meringankan niatnya itu, ya. Nah, kalau kredit mungkin ada unsur keuntungannya, itu tidak masalah. Tapi yang kayak modal rahan, kemudian tadi apa pinjam meminjam, pinjaman, itu sifatnya tabarruk untuk menolong, ya. Nah, tapi diganti dirubah menjadi motivasi bisnis sehingga harus ada lebihnya dulu. Kalau tidak ada lebihnya nggak ada yang mau, ya. Walaupun mereka menggunakan dalil ta'awun 'alal birri wat taqwa wala ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, itu sudah sangat jelas, ya. Justru mereka marah ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan, tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Nah, kelompok yang pertama itu terus mencari-cari dalil yang lemah, kemudian untuk menjustifikasi akad-akad jual beli yang dilakukan pada masa ini. Itu sikap yang pertama. Yang kedua, ada juga ulama atau orang-orang yang membuat lembaga-lembaga yang kemudian dilabeli dengan Islam. Ya, misalkan ada tadi perbankan syariah, kemudian apa asuransi syariah, ya, pergadaian syariah, saham syariah, misalkan ya, dan sebagainya. Gitu. Jadi melabelisasi sesuatu akad yang sebenarnya itu bisa jadi bertentangan dengan Islam, tapi dikasih label Islam menjadi seolah-olah Islami, gitu ya. Nah, kadang ketika kita jelaskan kepada umat tentang kondisi seperti ini, ya, umat ada saja yang berpikir, nah, kalau nggak begitu gimana kita mau makan gitu. Kita kan udah kerja di situ. Kalau Anda mengharamkan ini, lalu kami kerja apa, makan apa? Nah, berarti Anda tidak yakin dengan rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istilahnya mencari yang halal, ya, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Ya kalau sama-sama susah, kenapa nggak sekalian cari yang halal sekalian? Susahnya berpahala, gitu. Daripada yang haram tapi susahnya tidak berpahala malah berdosa, begitu logikanya. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan. Insya Allah kalau kita niatnya untuk bertakwa kepada Allah, ya Allah, sudah Allah janjikan. Ya, wa may yattaqillaha makhrajan. Ya, bahwa Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ya, jadi ini memang tergantung mindset, ya, tergantung mindset. Nah, di kondisi yang seperti ini, maka kita ketika melakukan jual beli memang harus hati-hati.
Kenapa hati-hati? Karena dengan konsep kapitalisme yang sudah menggurita ke semua lini seperti ini, memang solusi satu-satunya mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam. Itu memang. Karena kalau tidak diganti dengan sistem Islam, ya akan terus seperti ini. Ya, muamalah kita akan terpaksa harus menggunakan sistem kapitalisme, mau tidak mau. Gitu. Ya, upaya kita harus mengganti. Nah, namun sambil kita tunggu ada pergantian sistem, kan tentu kita juga ingin berharap kepada Allah, berharap bahwa muamalah kita itu benar gitu ya. Jual beli kita sesuai dengan syariat kan gitu ya. Gitu. Ketika kita memang saat ini tahu nih kapitalisme semua nih pokoknya mah. Muamalahnya banyak yang batil. Ya. Lalu gimana kita nih ya sambil berusaha untuk mengganti sistem ini bersama-sama jamaah misalkan, bersama-sama dengan umat yang lain ya, dengan cara menyadarkan kepada umat agar mengganti sistem ini dengan sistem Islam. Tapi tetap kan kita muamalah tetap jalan gitu. Maka perlu ada panduan, kata beliau, agar muamalah yang kita lakukan di masa kapitalisme ini itu minimal kita selamat dengan hal-hal yang sifatnya haram, muamalah yang haram. Gitu. Maka kita harus memahami apa itu jual beli dalam syariat Islam. Nah, itu ya. Jadi itu pembukaannya begitu. Jadi penulis membuat pembukaan dengan seperti itu. Ya. Nah, jual beli itu kan jual beli dalam bahasa Arabnya kan al-bai wal mustari, ya, al-bai wa ishtara, ya, menjual itu bai'a, ya, ba'a, kemudian membeli itu ishtara. Ya. Tapi jual beli itu diistilahkan dengan al-bai. Ya, jadi al-bai itu sudah include di dalamnya jual dan beli. Jadi al-bai secara bahasa itu maknanya apa? Al-mubadalah, pertukaran. Nah, jadi yang namanya jual beli itu ada pertukaran, ya, sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi pertukaran itu bisa pertukaran barang atau bisa pertukaran barang dengan uang. Itu namanya jual beli, al-bai. Ya. Yang itu ada kompensasi memberikan sesuatu sebagai kompensasi atas sesuatu yang lain. Dan kata al-bai itu dalam syariat itu banyak dituliskan dalam Al-Quran, dalam hadis juga banyak. Misalkan salah satunya dalam hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Fathul Bari juga ada. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yakhtumur rajulu ala khitbati akhihi wa la yabi'u ala bai'i akhihi. Ya. Dan janganlah seseorang laki-laki melamar, ya, perempuan yang sedang dilamar oleh saudaranya. Wala yabi'u ala bai'i akhihi, dan janganlah menjual sesuatu yang sedang dijual oleh saudaranya. Jadi menjual di atas penjualan saudaranya. Gitu. Nah, ini kalimat al-bai'u, ya, bai'un atau yabi'u, fi'il madinya yabi'u, kemudian masdarnya bai' itu ada dalam hadis yang artinya memang jual beli, ya, atau menjual. Nah, jadi kata atau lafaz al-bai', ya, dan asyira, al-bai' wasyira itu termasuk lafaz yang mustarok, ya, di antara mana-mana yang saling berlawanan. Jadi lafaz al-bai' wal wasyira, membeli dan menjual dan membeli, itu dimasukkan dalam satu istilah namanya al-bai', ya. Jamanya al-buyu'. Ya, makanya judulnya itu kan al-buyu' al-mu'assirah, ya, jual beli kontemporer, ya, jual beli zaman sekarang, mu'assirah, yang terbaru, gitu ya. Nah, secara syariat jual beli itu artinya apa? Ya, tadi pertukaran harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Ya, jadi jual beli itu ada pertukaran, mubadalah tadi. Ya. Bisa harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Ya. Nah, jual beli sendiri itu memang disyariatkan oleh Allah semata-mata sebagai kelapangan dan kemudahannya Allah berikan kepada umat manusia. Karena mau tidak mau, hidup dalam masyarakat itu pasti tidak lepas dari yang namanya jual beli. Karena kebutuhan seseorang dengan seorang lain itu berbeda-beda. Ya, si A dengan si B kebutuhannya pasti berbeda. Ya kan? Maka perlu adanya, ya, jual beli. Secara alamiah itu pasti akan terjadi pertukaran barang. Ya.
Bisa dengan model konvensional tradisional dengan barter, tukar-tukar barang, atau model sekarang dengan uang, atau bahkan model paling sekarang gitu, barang ditukar dengan angka. Angka dalam laptop, angka dalam HP. Gitu kan sekarang itu uangnya kan nggak ada. Yang ada cuma angka-angka saja gitu ya. Kalau satu saat misalkan banknya kolaps dan nol kan mau bisa rugi semua orang. Gitu ya. Nah, jual beli ini disyariatkan dan dinyatakan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Misalkan contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah SAW juga bersabda, afdalul kasbi amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Afdalul kasbi, sebaik-baik pendapatan. Ya. Amal rajuli adalah seseorang yang bekerja biyadihi dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in, dan setiap perniagaan mabrurin yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan disebutkan afdalul kasbi ala rajuli yadihi wa kullu bai'in mabrurin, dan pada setiap jual beli yang mabrur. Nah, maksudnya jual beli mabrur itu jual beli yang di dalamnya tidak ada penipuan, ya, dan juga tidak ada pengkhianatan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar. Jual beli itu memiliki hak khiyar. Ya. Hak khiyar itu hak untuk memilih, hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Jadi ketika jual beli itu sudah sempurna akadnya, implikasinya tampak di dalam apa? Objeknya. Jadi kalau sudah sempurna nih akad jual beli, maka implikasi dari akad itu terlihat dari objeknya. Apakah objek itu berpindah ke pemilikan atau tidak? Apakah objeknya itu bisa dikembangkan, ditasarufkan oleh si pembeli terhadap objek akad tersebut. Nah, itu definisi jual beli, baik menurut bahasa ya al-mubadalah tadi, ataupun menurut istilah syara', yaitu pertukaran harta dengan harta atau barang dengan pemindahan kepemilikan atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Jadi ada perpindahan kepemilikan. Baik. Nah, lalu apa rukun jual beli? Ya, rukun jual beli itu ada yang pertama sudah ya kemarin kita bahas sebentar. Rukun jual beli yang pertama ada al-aqidan, ya, ada dua pihak yang berakad. Ya. Kemudian yang kedua as-sighat, ada redaksi, ya. Yang ketiga ada al-mahalul aqdi atau objek akad. Jadi ada tiga rukun tuh. Pertama adalah al-aqidan, dua orang yang berakad atau dua pihak yang berakad. Yang kedua adalah as-sighat, redaksi akad jual beli ijab qabul. Yang ketiga adalah al-mahalul aqdi atau objek akad. Ya. Nah, jual beli ini terakadkan dengan adanya ijab dan qabul. Ijab itu berarti penawaran dari si penjual, qabul itu penerimaan dari si pembeli. Nah, ada juga model ketentuan atau dikecualikan dari ketentuan ini, ada yang namanya disebut dengan jual beli praktis atau al-bai'u bit ta'atto. Ya. Di antaranya jual beli munawalah, ya, berdasarkan serah terima. Misal, seorang pembeli meminta barang, lalu penjual menyerahkannya kepada pembeli, dan pembeli itu menyerahkannya uang sesuai dengan harga yang tertulis di barang itu, atau yang tertera di daftar harga. Atau ia bertanya kepada penjual berapa harganya, dan ia menyerahkan harganya itu kepada si penjual. Atau orang mengutus anaknya yang masih kecil, mumayyiz, atau belum mumayyiz, dengan diberi sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang akan dibeli. Lalu pedagang memberikan kepada anak itu apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Bisa jadi seperti itu. Namanya ini adalah jual beli munawalah, ya. Akadnya sudah include dalam serah terima. Kan bisa ya kita kayak di market, ya, minimarket, supermarket, kan kita cuma ngambil barang-barang yang udah ada harganya itu. Ambil, kasih ke kasir, bayar sekian, balik gitu kan. Tidak ada istilahnya saya beli barang ini seharga sekian. Kan tidak begitu. Lalu si penjualnya mengatakan saya terima uangnya, saya jual barang ini misalnya, si penjual saya jual barang ini seharga sekian, ya, lalu si pembeli saya terima barangnya dengan harga sekian, kan nggak begitu.
Nah, kalau zaman dulu mungkin ada akad seperti itu. Tapi sekarang modelnya ya tadi, harganya sudah tertera, dan diambil, dibayar, pergi. Nah, al-aqidan sudah ada, barangnya sudah ada, tinggal sigotnya. Sigotnya malah al-munawalah. Munawalah itu apa? Sigot sudah termasuk dalam serah terima barang itu. Apakah boleh? Ya boleh. Itu termasuk hal yang diperbolehkan. Karena masuk dalam kategori jual beli dengan akad atau dengan sigot isyarat. Isyarat yang sudah dimaklumkan atau sudah menjadi maklum untuk masyarakat. Gitu. Masyarakat yang melakukan atau di sekitar masyarakat itu udah biasa ya begitu. Udah mafhum di antara penjual dan pembeli bahwa begitu itu sudah terjadi hak, sudah terjadi akad jual beli sehingga barang itu sudah berpindah ke pemilikan. Gitu ya. Nah, termasuk juga kalau kita ingin meminta tolong anak misalkan. Kan kadang-kadang kita kalau beli cilok misalkan ya. Ini sepele memang gitu ya. Cilok, jual cilok depan rumah gitu ya. Terus ibunya kan lagi masak, anaknya pengen cilok. Ya, si ibu ini udah tahu harga ciloknya berapa gitu ya, karena udah biasa beli sebelumnya. Maka si anak itu dikasih uang, nih udah kamu beli 5 ribuan gitu ya. Nah, anaknya jalan ke depan, anaknya itu masih kecil, belum mumayyiz gitu, dikasih ke pedagangnya, dikasih lah cilok seharga 5 ribu, balik itu sah, ya sah. Kenapa? Karena ini sudah terjadi serah terima barang gitu. Namanya munawalah ya. Tinggal si apa namanya, jadi akadnya itu si penjual, akadnya bukan dengan anak ini sebenarnya, tapi dengan si ibu yang menyuruh anak ini gitu. Kenapa? Karena sudah ada harga. Nah, yang bahaya itu kalau anaknya itu disuruh tapi harganya belum jelas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kita nggak tahu harganya berapa ya, anaknya disuruh aja beli ya, kalau anaknya belum cukup umur ya, nah nggak tahu harganya. Maka ini harus dipastikan dulu harganya berapa, atau sudah dimaklumkan oleh semua orang harganya berapa. Kemudian dalam hal sesuatu yang kecil itu tidak disyaratkan sigo tertentu. Nah, tradisilah yang menentukan. Tadi ingat ya, jadi model seperti itu al-munawalah itu memang untuk jual beli yang sifatnya barang-barangnya itu adalah yang kecil-kecil. Ya. Tapi dalam perkara-perkara jual beli yang besar, ya misalkan jual beli rumah, jual beli mobil, ya, maka ini harus ada ijab qabul yang jelas di antara si penjual dengan si pembeli. Ya. Jadi harus sama-sama ridho, harus sama-sama tahu. Kan nggak mungkin beli mobil nyuruh anak kecil ya. Harus si pembelinya harus betul-betul tahu betul barang ini belinya itu, spesifikasinya, dicek dulu apakah ada yang macam-macam bekas tabrakan atau ada dempul dan sebagainya. Itu kan apa namanya, jual beli yang besar itu membutuhkan tetap yang namanya 3 rukun tadi. Ada al-aqidan, ada objek, ada ijab qabul atau ada syigot. Ya, itu penting. Jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli kendaraan, jual beli pesawat, jual beli sekolah misalkan. Nah, itu yang besar-besar lah ya. Kalau yang model tadi cilok ya, model permen itu karena sudah dan kecil ya, sudah biasa harganya juga tahu, itu boleh kita meminta tolong sama anak-anak kecil yang walaupun anak kecil itu belum tamyiz. Step ya. Nah, lalu kita bahas yang kedua setelah rukun. Tadi rukun apa? Rukun jual beli ada 3 ya. Yang pertama 2 pihak yang saling berakad, yang kedua adalah sigot atau redaksi akad, yang ketiga adalah objek akad. Kalau bahasa Arabnya al-aqidan, as-sigot, dan al-mahalul akad. Ya. Syarat-syarat jual beli. Nah, selain ada rukun, jual beli juga ada yang namanya syarat-syaratnya. Kenapa ada syarat? Karena jual beli ini merupakan wasilah ya, yang harus dipakai untuk mempertukarkan barang dan jasa ya, agar masing-masing pihak yang berakad dapat merealisasikan kebutuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalilnya masih dalil umum ya, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini walaupun dia pendek, tapi ada penjelasan yang cukup panjang. Ya. Imam Al-Qurtubi, ya, Imam yang Qurtubi berkata bahwa ayat ini termasuk dalam keumuman Al-Quran. Jadi ayat ini ayat yang sifatnya umum. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Karena huruf alif dan lam di dalam kata al-bai
wa ahallallahu al-bai'a ya, dan ar-riba adalah untuk menunjukkan jenis, lil jinsi, bukan lil ahdi. Ya. Jadi jual beli itu bersifat umum dan tidak dikhususkan dengan jual beli yang ada ribanya. Nah, jadi ayat tersebut menunjukkan bolehnya semua praktek yang sah disebut jual beli, kecuali yang dilarang atau diharamkan oleh hukum syara dengan dalil lain yang berupa dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Tapi menurut imam yang lain berpendapat bahwa ayat ini bukan tidak termasuk ayat yang bermakna umum. Ya, justru mengandung taksis, mengandung kekhususan. Ya, jadi ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu bukan ayat yang sifatnya umum. Jadi ayat ini termasuk ayat yang mujmal yang memerlukan tafsil, memerlukan perincian. Maksudnya apa? Maksudnya ini, ayat tersebut itu memberi pengertian halalnya jual beli secara keseluruhan, kemudian terdapat perincian ya, bagi yang mubah, bagi yang boleh, dan bagi yang haram dari nas itu sendiri atau nas lain. Ya, namun diamnya Rasulullah terhadap praktik-praktik jual beli yang dilakukan oleh kaum muslimin dari berbagai bentuk jual beli merupakan dalil bahwa kebolehan jual beli itu bersifat umum. Jadi mana gini? Jadi makna pertama itu dia lebih kuat, Roji. Maksudnya bahwa ayat ini adalah ayat yang umum, ya, jadi jual beli umum. Nah, namun sebagian bentuk jual beli itu merupakan sebab dalam memakan harta orang lain secara batil. Kan jual beli itu kan salah satu sebab berpindahnya kepemilikan. Ya. Nah, jual beli ini itu bisa berimplikasi kepada ya kalau jual belinya aman-aman saja, sama-sama ridho tidak masalah. Tapi kadang-kadang ada jual beli yang ada gorornya yang menyebabkan ketidakridhoan. Ya, ketidakridhoan. Maka datanglah larangan dari jenis-jenis jual beli tersebut. Maka ditaksislah dengan ayat lain bahwa oke lah jual beli itu sifatnya umum, itu boleh. Allah menghalalkan semua jual beli. Tetapi ada pengkhususan jual beli yang seperti apa yang dihalalkan oleh Allah. Gitu. Berarti ada jual beli yang Allah haramkan. Kira-kira ya. Nah, jual beli yang Allah haramkan itu apa? Jual beli yang menyebabkan orang tersebut memiliki barang, ya, barang itu dengan cara yang tidak sah. Kan jual beli itu salah satu cara untuk memiliki barang, kan begitu. Nah, ada cara jual beli yang itu menyebabkan barang itu menjadi haram dia miliki. Ya, maka muncul ayat lain yang mentaksis ayat ini. Apa ayatnya? Surat An-Nisa ayat 29. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian makan amwalakum, harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, berarti maksudnya ada jual beli yang batil. Ya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka di antara kalian. Gitu. Jadi apa makna memakan harta orang lain secara batil itu? Malah makna la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, itu ada dua dimensi. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh as-sudi, yaitu memakan riba, perjudian, dan lainnya. Jadi yang batil adalah semua yang menyalahi syariat. Berarti ada jual beli yang apa? Yang tidak boleh. Yang batil, yaitu jual beli yang mengandung riba tadi. Atau ada perjudian. Ya, atau yang apapun yang menyalahi syariat. Nah, dimensi kedua yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Al-Hasan yaitu memakan harta tanpa kompensasi. Jadi yang batil adalah harta yang diambil tanpa kompensasi. Ya. Contohnya seperti jual beli sesuatu yang dia tidak miliki. Jadi bagaimana kompensasi jual beli itu terwujud? Yaitu berpindahnya kepemilikan. Kalau barang yang dia jual itu belum dia miliki. Makanya ada larangan la tabi, ya, ma laisa indak. Ya, janganlah kau jual sesuatu yang belum kau miliki. Ini terjadi dalam praktek akad jual beli sekarang yang disebut dengan akad murabahah.
Ya, di mana dalam praktek akad murabahah itu, ya, itu melibatkan 3 pihak. Ya, terutama murabahah kan sifatnya dicicil bayar. Itu melibatkan 3 pihak. Pihak penjual, pihak pembeli, dan pihak lembaga keuangan, bisa bank atau BPRS. Atau bahasa sekarang disebutnya BMT, ada juga. Nah, di mana batilnya? Batilnya itu adalah si pembeli itu melakukan akad jual beli itu dengan BPRS harusnya. Kenapa? Karena BPRS lah yang akan membeli cash barang yang dibeli oleh si pembeli itu. Pada siapa? Pada si developer. Ya, jadi BPRS membeli barang kepada si developer dengan harga cash. Ya, lalu si pembeli berakad dengan si BPRS membeli barang dari dia dengan akad cicil. Nah, tapi prakteknya kan tidak. Prakteknya adalah BPRS tidak mau melakukan akad jual beli dengan si konsumen kalau si konsumen tidak jelas akadnya. Tidak jelas itu maksudnya jadi beli apa enggak gitu. Nah, dan dia bisa fix beli ya kalau si konsumen ini sudah akad duluan dan membayar DP. Nah, padahal barang itu belum dibeli sama si BPRS. Baru dibeli ketika si konsumen membayarkan uang DP atau sudah berakad dengan sama si penjual, si developer gitu kan nyambung. Ya. Atau dengan BPRS ketika memang dia sudah akad baru dia beli barangnya. Kan modelnya begitu. Nah, ini berarti kan sebenarnya pihak keuangan itu, lembaga keuangan ini, itu dia menjual sesuatu yang belum dimiliki oleh dia. Ini enggak boleh. Nah, kalau mau, ya si lembaga keuangan ini beli aja dulu cash, beli ini, ya cash dulu, baru dilakukan akad si penjual, si pembeli dengan si lembaga keuangan ini langsung, tanpa melibatkan si developer, karena kan sudah jelas, ya barangnya sudah menjadi milik si lembaga keuangan. Nah, pertanyaannya apakah regulasinya mengizinkan lembaga keuangan itu membeli barang? Karena regulasinya itu lembaga keuangan itu berfungsi cuma 2, funding and financing, ya mengumpulkan uang dengan tabungan atau membiayai dengan uang. Jadi nggak ada membeli barang, ya. Ya kecuali kalau beli barang untuk kebutuhan kantor itu kan beda pengeluaran, itu beda pengeluaran. Nah ini nih masalahnya. Ya. Kalau akadnya bisa dirubah ya bisa aja pakai BPRS. Tapi akadnya tadi bukan dengan si developer. Jadi si BPRS membeli dulu semua tuh kalau bisa tuh. Lahan-lahannya dibeli sama dia semua. Lalu kemudian dia jual kembali ke si pembeli dengan harga yang terserah dia. Karena sudah jadi milik dia. Gitu. Atau yang lebih aman lagi, jual belinya tidak melibatkan pihak ketiga. Langsung aja ke developer. Kan begitu. Ya, langsung beli sama developer, bisa cash atau kredit. Nah, itu lebih aman. Nah, ya, jadi itu yang disebut dengan menjual barang yang belum dia miliki itu tidak akan terjadi kompensasi apapun. Kenapa? Karena mau apa yang mau dipindah kepemilikannya yang dia belum memiliki. Ya. Atau dia membeli makanan tapi makanan itu rusak. Nah, ini juga batil. Ya, kita penjual membeli makanan ya rusak. Dibeli aja gitu kan. Nah, terus pas mau dimakan nggak bisa dimakan, basi misalnya. Berarti tidak terjadi kompensasi, ini batil. Makanya kalau mau menjual makanan dicek dulu apakah ini basi. Sebagaimana Rasulullah menegur penjual kurma, di mana si penjual kurma ini menyimpan kurma busuk di bawah, ya, kemudian kurma bagusnya di atas dengan harapan ketika diambil ke bawah, yang busuknya ke bawah. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian memakan harta secara batil juga meliputi upaya memakan apa saja yang tidak memiliki nilai dan tidak dimanfaatkan. Jadi dalam Islam itu ada barang-barang yang tidak memiliki nilai sama sekali. Yang mungkin di dalam kehidupan orang kapitalisme itu memiliki nilai. Nah, bedakan antara nilai, qimah dengan harga atau astaman. Beda tuh antara nilai dengan harga. Kalau nilai
itu tidak terpengaruh dengan zaman, waktu. Ya, misalnya saya ini punya lemari jati. Ini senilai 5 juta. Ini nilai jati ini 5 juta ini. Gitu. Dan nilai ini tetap 5 juta. Sampai kapan tetap 5 juta. Ya. Tapi kalau zaman harga, misalkan tahun ini saya beli lemari jati ini harganya 5 juta. Bisa jadi 2 tahun kemudian harganya kan tidak 5 juta lagi. Aman. Kan? Nah, harga itu bisa berubah. Atau dalam Islam itu bahkan ada barang yang sama sekali tidak punya nilai. Yang mungkin di hadapan orang-orang kapitalisme itu punya harga. Apa contohnya? Kayak daging babi, daging kera, homer. Ya, itu tidak punya nilai dalam Islam. Makanya Islam itu tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak punya nilai ini. Haram punya memperjualbelikan homer, memperjualbelikan babi, ya, dan sebagainya. Yang haram-haram itu. Ya, karena dia tidak punya qimah, tidak punya nilai dalam pandangan Islam. Walaupun mungkin di hadapan orang lain yang bukan Muslim, dia punya harga. Dalam Islam tidak punya nilai. Nah itu ya bedanya ya. Jadi kalau harga itu akan berubah mengikuti zaman, tapi kalau qimah itu tetap segitu aja. Namanya juga qimah, tergantung dia kapan menilai barang itu, memiliki kapan dia menyebutkan nilai dari barang itu. Gitu. Ya bisa saja kan, misalkan saya punya jam tangan, ya ini sudah jam tangan kuno, ya ini sudah bernilai sekali buat saya ini, ya tidak bisa dibeli dengan harga murah, harga jam zaman sekarang misalkan, karena nilainya terlalu besar dalam jam tangan ini, ya. Atau mungkin bahkan orang-orang sedang mencari mata uang yang jadul misalkan, ya ada loh orang yang jual beli mata uang lama gitu, kayak seperti uang 500 rupiah dengan harga yang mahal karena punya nilai, ya, bisa jadi gitu ya, punya nilai yang tinggi. Baik, ya jadi tadi ya bisa jadi kita malah melakukan transaksi jual beli batil karena barangnya itu tidak bernilai, seperti jual beli babi, ya, jual beli khomer, ya. Walaupun dia sudah memenuhi rukun, tetapi dia tidak memenuhi syarat, ya, bahwa barangnya itu harus memiliki nilai, tapi dia tidak memiliki nilai sama sekali. Jadi haram jual beli barang yang haram. Nah, maka kita rincikannya. Nas ini jika tidak maka jual beli itu secara tidak sama. Nas ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli. Jika tidak maka jual beli itu secara syariat tidak akan sah. Nah, syarat-syarat itu kemudian dirincikan oleh penulis. Yang pertama adalah syarat-syarat akid. Nah, kan rukun akad itu ada 3 ya. Ada siapa? 2 orang yang berakad, ada objek akad, ada syigot akad. Ya. Nah, yang pertama kita bahas syarat-syarat akid, syarat-syarat pihak yang berakad. Nah, yang pertama, akid itu disyaratkan harus orang yang berakal dan mumayyiz. Ya. Jadi dia harus orang yang berakal. Berarti orang gila, ya, atau orang yang pingsan, ya, itu tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Kenapa? Karena dia sedang tidak berakal. Ya, akalnya sedang tidak on. Atau yang kedua yang mumayyiz, orang yang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ya. Anak kecil yang belum balik boleh, sepanjang dia sudah mumayyiz. Ya. Kalau sudah mumayyiz, walaupun dia belum balik, ya sudah sah dia melakukan akad jual beli. Ya. Maka tidak sah dilakukan jual beli dengan orang gila. Makanya aneh sekarang tuh orang gila itu diberi kewenangan untuk memilih. Jadi suara orang gila sama dengan suara ulama jadinya. Atau jual beli sama orang mabok, ya. Atau jual beli sama anak yang belum mumayyiz.
Nah, anak kecil yang mumayyiz tadi itu akadnya sah, walaupun dia tergantung kepada izin orang yang bertanggung jawab kepada anak itu. Jadi kita bisa saja melakukan akad jual beli dengan anak kecil yang mumayyiz, sah akadnya, tapi ada syaratnya bahwa dia harus dapat izin dari orang tuanya atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak itu, walinya lah. Nah, jika orang itu membolehkan, maka akad itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau orang itu tidak membolehkan, maka akad tersebut tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu syarat yang akidnya. Jadi yang pertama itu harus berakal, yang kedua mumayyiz, gitu ya. Syarat-syarat objek akad sekarang. Ma'qud alaih. Objek yang diakadkan dalam jual beli yang pertama dia harus suci zatnya. Berarti tidak boleh kita melakukan jual beli barang yang tidak suci, mengandung najis, ya, atau malah diharamkan tadi, ya, Umar misalkan, babi kan diharamkan. Yang kedua, barang itu dapat dimanfaatkan, objek itu bisa dimanfaatkan oleh si pembeli. Ya. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, ya maka dia tidak memenuhi syarat untuk dilakukan jual beli. Kecuali kalau memang ya walaupun barang itu udah rusak ya, kalau itu bisa manfaat buat yang membeli ya sah-sah saja. Barangnya rusak nih. Tapi kata si pembeli saya memang mencari barang yang rusak. Gitu. Berarti sah. Gitu. Kenapa? Dia bisa dimanfaatkan untuk dipabrikasi ulang. Gitu. Kayak misalkan sepeda rusak. Itu ada orang-orang yang membeli sepeda rusak. Tapi dibuatnya manfaat. Mungkin buat si penjual nggak manfaat. Tapi buat si pembeli manfaat barang itu. Kenapa dia perbaiki? Dijual lagi. Gitu. Sama seperti halnya pada zaman sahabat itu ada orang yang membeli kurma busuk. Ya, padahal mungkin kurma itu nggak ada manfaatnya buat si penjual. Buat apa kurma busuk? Tapi ternyata ada orang yang mencari kurma busuk, manfaatnya ada. Nah, jadi memang manfaat itu tergantung si pembeli, apakah memang betul ada manfaatnya buat dia atau tidak. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, ya berarti tidak sah dilakukan jual beli. Yang ketiga, kepemilikan akid terhadap barang tersebut. Jadi barang itu harus sudah menjadi milik si berakad, si penjual. Barang itu sah menjadi milik dia, ya, secara sempurna. Dia tidak boleh menjual barang yang belum dia miliki. Yang keempat, kemampuan untuk menyerah terimakan. Jadi harus ada kemampuan barang itu bisa diserah terima. Ya. Ada proses serah terima. Kalau tidak bisa diserah terimakan, ya nggak bisa. Jadi kita punya misalkan menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Ya. Saya menjual hayalan saya. Gitu. Nah, gimana cara menyerah terimakan hayalan? Saya menjual hayalan saya buat kamu. Saya beli hayalan kamu. Gimana coba mindahinnya? Kan bisa. Ya. Saya menjual apa ya yang tidak bisa diserah terima. Ya. Saya menjual pohon duren yang letaknya itu ada di jurang di bawah. Gimana caranya ngambilnya? Nggak bisa diserah terima, susah. Ya, jadi ada kemampuan bahwa barang itu mudah diserah terima. Yang kelima, pengetahuan tentang barang tersebut. Jadi si pembeli atau si penjual harus sama-sama tahu tentang objek yang dijual belikan tadi. Jangan asal jual beli. Ya, ini terutama rumah ya. Biasanya properti itu si pembeli harus tahu betul spesifikasinya apa. Si penjual punya kewajiban menjelaskan spesifikasi rumah itu apa. Ya, rumahnya itu dari bahan apa saja, fondasinya, apa ada cakar ayam, slotnya, bahan-bahannya. Ya, jelaskan, makanya ada spesifikasi rumah kan. Itu harus ada itu. Ya, spesifikasi rumahnya itu. Pintunya berapa, kamarnya berapa, spesifik rumah itu lalu kemudian dijual. Nah, si pembeli pun harus tahu spesifikasi rumah yang dijual tadi. Nah, jadi harus sama-sama tahu tentang barang yang diperjual. Jangan sampai tidak ada si pembeli atau salah satu dari pihak yang berakad itu tidak tahu dengan objek yang dijual belikan. Itu bisa jadi goror nanti.
Nah, yang keenam, keberadaan barang yang dibeli harus diserah terimakan barangnya. Jadi barangnya itu memang harus bisa diserah terimakan. Kalau tadi kan kemampuan menyerah terimakan, kalau ini barang yang dibeli harus diserah terimakan, tidak boleh tidak diserah terima. Ini apa namanya syarat-syarat objek akad atau ma'qud alaih. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan dengan persaksian terhadap akad jual beli. Saksi, apakah harus ada saksi atau bagaimana pengaturan dalam syariat Islam? Ya, baik, sampai di sini dulu kajian kita, materinya mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Tafadhol. Bisa pemulakan terakhir Ustaz atas pemaparan materinya. Ini sudah ada masuk 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ya, bagaimanakah sedekah yang haram itu Ustaz? Lalu yang kedua dari Mang Okar, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, jika dalam jual beli ada yang belum menyelesaikan pembayaran secara penuh sesuai kesepakatan awal, sedangkan batas waktunya yang dijanjikan sudah lewat bahkan sampai bertahun-tahun, dari pihak yang menjual sudah coba menagih beberapa kali tapi tidak ada respon, bagaimana dalam pandangan Islam? Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan kode. Baik, yang pertama sedekah ya. Sedekah model apa yang itu haram kita lakukan ya. Yang pertama adalah bersedekah kepada aktivitas atau objek yang haram. Itu haram. Ya, misalkan kita menginfakkan uang untuk pembangunan gereja, bersedekah kepada orang yang ingin melakukan maksiat. Misalkan ya, misalkan orang nih pengen beli Homer nih, aduh kasihan nih dia nggak bisa beli Homer, udah saya sedekahin kamu deh uang buat beli Homer, itu nggak boleh, itu haram tuh. Ya, kita bersedekah kepada orang yang dia sudah jelas oleh kita dia akan melakukan maksiat. Ya, beli Homer atau mau berzina, ya kita kasih uang. Itu loh. Nah, itu namanya sedekah yang haram. Yang pertama, yang kedua adalah sedekah yang haram itu adalah sedekah yang dia melupakan kewajiban siapa yang harus dia sedekahi pertama kali. Ya, dalam Islam, ketika kita ingin bersedekah, maka sedekahlah kepada orang yang terdekat kita dulu. Siapa itu ya? Anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita dulu. Ya, itu yang wajib kita sedekahi dulu. Ya, itu namanya wajib hukumnya kita menginfakkan harta kita kepada orang-orang itu dulu. Ya, baru setelah terpenuhi kebutuhan diri kita, istri kita sudah terpenuhi, anak kita sudah terpenuhi, kemudian tetangga kita sudah terpenuhi, misalkan kita sedekah kemana itu yang manapun itu menjadi boleh. Nah, jadi diutamakan ya yang wajib itu adalah sedekah kepada orang-orang terdekat kita dulu. Ya. Jadi haram hukumnya kita mengabaikan, menyia-nyiakan atau bahkan menelantarkan orang yang wajib kita sedekahi pertama kali. Ya. Jadi kita mendahulukan sedekah yang sunnah tapi malah meninggalkan sedekah yang wajib. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Ya, kita harus mendahulukan yang wajib dulu tuh. Ya, orang tua atau yang menjadi tanggungan kita dulu. Ya, baru kemudian kita sedekah kepada yang itu yang sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika jual beli kredit, misalkan si A menjual rumah, si B membeli rumah dengan akad kredit. Maka di akad pertama itu akadnya itu yang penting sudah terpenuhi, ada dua pihak yang berakad, ada rumah yang diperjualbelikan, dan ada sigot akadnya. Maka jual beli itu sudah sempurna. Jadi barang itu sudah dimiliki oleh si pembeli, walaupun akadnya kredit. Ya, jadi si pembeli sudah boleh mentasarufkan, memiliki barang itu, atau dia mau menjual kembali barang itu, atau mau apain aja boleh. Karena barang itu sudah berpindah ke pemilikan. Nah, lalu bagaimana sisa pembayaran dia itu namanya jatuhnya hutang. Jadi dia itu berhutang. Maka ketika sudah jatuh hutang, berarti urusannya adalah urusan utang piutang. Maka kewajiban kita yang memberi hutang kepada dia atau adalah menagihnya, dan kewajiban dia adalah membayar hutang tersebut. Ya, ya terus-terusan aja kita tagih. Ya, kalau misalkan tidak bisa ditagih juga, ya dicek aja ke rumahnya apa yang menjadi masalah.
ya barangkali dia sedang kesulitan, macam-macam bla 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 bla, misalkan fakta memang seperti itu, maka itu tinggal kerohiman si penjual, bisa memberikan tempo tambahan, ya kan, kalau sudah habis temponya kasih tempo tambahan berapa, misalkan mau nambah nih temponya, ya, atau Anda membatalkan jual beli ini, misalkan ya, Anda misalkan menjual kembali ya rumahnya ke kita sebagai penjual, boleh, karena kan barang itu sudah menjadi milik si pembeli, ya pembeli bisa mentasarufkan, ya sudah kalau saya nggak sanggup lagi bayar, misalkan, ya sudah, kalau gitu di stop saja, Anda hutangnya, udah rumah itu saya beli aja, ya seharga berapa, lalu kemudian ambil sebagian uangnya untuk membayar hutangnya, mungkin berapa tahun dia tinggalkan, dia punya hutang, dan lebihnya dikasihkan ke dia. Nah itu modelnya begitu. Nah itu memang salah satu konsep dari properti syariah, ya. Ketika dia jatuh tempo, tidak bisa bayar lagi, ya sudah jual aja rumahnya. Bisa jual ke developernya atau jual ke pihak lain, gitu loh, ke orang lain misalkan. Nanti hasil penjualannya itu dipakai sebagian untuk bayar hutang, sisanya dibawa pulang. Tapi dia sudah tidak memiliki rumah itu karena sudah dijual kan. Nah itu bisa begitu, ya. Atau misalkan solusi lain, misalkan dia susah nggak bisa gitu juga, ya udah bisa dengan menggunakan lawyer misalkan, ya. Karena gini, orang berhutang itu kan bisa dituntut ya dalam hukum positif itu. Apalagi tidak ada itikat baik untuk membayar hutang. Nah, bisa ya. Ya, tapi tentu sebagai seorang muslim, kita kan lebih mengedepankan cara-cara kekeluargaan. Ya sudah, dengan cara yang tadi aja dijual, kemudian hasil penjualannya diberikan sebagai bayar hutang, dan si developer juga tidak akan rugi. Kenapa? Karena uang itu kembali, gitu. Dia bayar hutang kemarin, dan barang itu menjadi milik si developer lagi. Dia sama-sama untung. Si pembeli pun dia akan mendapatkan kelebihan uang. Dan si developer selain mendapatkan pembayaran hutang dari si pembeli tadi, rumah ini bisa dijual balik dengan harga yang tentu lebih besar daripada harga sebelumnya. Nah ini memang solusi ya. Enak. Kemudian dari Mbak Rere ya, terkait dengan barang yang tidak boleh menjadi objek jual beli merupakan barang-barang yang tak memiliki nilai menurut Islam, daging, babi, khumur. Apakah dengan kata lain barang yang tidak bernilai menurut Islam adalah barang-barang yang haram, najis, atau barang yang menimbulkan mudarat? Ya, betul. Jadi barang-barang yang haram hukumnya dalam Islam itu tidak memiliki nilai sama sekali dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kaum muslimin itu haram hukumnya, jangankan menjadi penjualnya, menjadi makelar dari penjualan khamr pun tidak boleh. Pabriknya pun haram, pembelinya juga melakukan aktivitas haram, penjualnya melakukan aktivitas haram. Ya, nah, yang sudah haram-haram itu sudah tidak bisa lagi, tidak boleh kaum muslimin bermuamalah dengan barang-barang yang haram. Kalau orang Nasrani di luar Islam apa boleh? Ya silakan saja, itu dikembalikan kepada hukum mereka. Yaitu Islam maka mentolerir gitu. Kalau misalkan negara Islam ada, misalkan Islam, negara yang mengatakan Islam, kemudian dia ingin melakukan jual beli barang haram, ya silakan saja. Itu kan dikembalikan kepada keyakinan agamanya sendiri. Tapi dalam Islam, barang-barang yang haram itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, gitu ya. Jadi tidak termasuk dalam objek jual beli dalam Islam. Baik, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya sampai juga kita dalam penghujung kajian pada siang hari ini. Izin mengingatkan untuk teman-teman semua, insya Allah hari ini akan diadakan lagi kembali donasi untuk Palestina ya, bisa langsung nanti ke Mbak Dina yang berada di unit AV nomor 15. Demikian, terima kasih Kang Ustadz dan teman-teman semua, rekan-rekan semua. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa kafaratul majelis wa anaqallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.